bisa saya, ini mungkin bisa ya, saya pakai nanti. Nggak ada ya. Oke, nggak ada. Oke. Nah, analisa kinematik adalah konstruksi pergerakan pada saat deformasi batuan dengan skala, dengan semua skala. Tetapi biasanya digunakan di skala yang lebih detail. Nah, kemudian walaupun kelihatan di skala yang besar, tapi akan lebih kelihatan di data yang lebih detail. Kemudian, analisa ini akan menggambarkan urutan pembentukan geometrinya. Jadi geometri ada tahap-tahap setelah proses deformasi tanpa bercerita gaya. Jadi geometri itu akan berubah. Jadi kondisi akan dikenain gaya atau benda akan dikenain gaya, betul. Dan benda itu akan berubah. Gaya semakin bertambah, itulah tahap berubahnya benda tersebut. Tetapi yang kita bicarakan di analisa kinematik adalah perubahan bendanya tanpa bicara gaya. Gitu. Nanti dengan gaya kita akan berbicara masuk di analisa dinamik. Kemudian analisa kinematik berhubungan dengan pengenalan dan penggambaran perubahan selama deformasi ditimbulkan oleh pergerakan benda secara keseluruhan atau oleh pergerakan internal di dalam benda tersebut. Jadi, pada saat terkena gaya, benda itu akan berubah sedikit demi sedikit. Nah, deformasi ini akan mengakibatkan perubahan bentuk, volume, dan ukuran, dan maupun pergerakan dari batuan yang dapat dideskripsi dan dianalisa kinematiknya dari data lapangan. Tetapi bagaimana dan berapa besar gaya atau stres yang menyebabkan pembentukan tersebut merupakan analisa dinamik. Yang kita bicarakan adalah benda yang terkena oleh gaya. Nah, itu akan mengalami deformasi, ada perubahan bentuk, volume, dan ukuran. Perubahannya adalah sebuah benda dikenai gaya sehingga lokasi atau posisinya berubah maka mengalami translasi. Jadi suatu benda dikenai gaya akan berpindah tempat atau berpindah lokasi atau berpindah posisi yang dikatakan translasi. Jika sebuah benda dikenai gaya sehingga orientasinya berubah atau arah orientasinya berubah, itu dikatakan rotasi. Sebuah benda dikenai gaya sehingga ukurannya berubah, membesar atau mengecil, itu dikatakan dilatasi. Kemudian sebuah benda dikenai gaya sehingga bentuknya berubah, harusnya sujur sangkar jadi persegi panjang, itu yang dikatakan distorsi. Translasi, rotasi, dilatasi, dan distorsi itu yang sama dengan deformasi. Jadi deformasi bisa mengalami perubahan lokasi atau posisi, bisa mengalami perubahan orientasi, bisa mengalami perubahan ukuran, dan bisa mengalami perubahan bentuk. Gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang gambar ini yang di tengah itu pada saat bendanya masih original. Ke A pada saat berpindah tempat. Kemudian gambar ke B pada saat benda itu mengalami rotasi. Di D, ya, di D ini pada saat benda itu mengalami perubahan ukuran, dia akan mengecil, dilatasi. Kemudian di E, dia akan mengalami perubahan bentuk atau distorsi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak. Oke, terima kasih. Kita masuk ke translasi. Dalam translasi, semua titik dalam tubuh batuan yang terdeformasi akan bergerak dengan arah yang sama dan sejajar. Translasi itu berpindah. Jika benda kena gaya, dia akan berpindah. Nah, ini bergerak dengan arah yang sama dan sejajar. Translasi terjadi pada batuan yang rigid, contohnya bidang pelapisan saling bergeser, contohnya itu. Nah, translasi dikelompokkan menjadi 3 parameter. Ada jarak pergerakannya, kemudian
ada arah pergerakannya, kemudian ada polarisasi transportasinya atau polarisasi pergerakannya. Nah, jarak di sini bisa dihitung dalam skala. Kemudian arah pergerakannya di sini bisa arah secara lurus, kemudian bisa arah secara arah yang akan membentuk sudut. Kalau arah secara sejajar itu tren, kalau arah yang membentuk sudut itu plung. Oke, kita masuk ke rotasi. Rotasi dalam deformasi rigid yang merubah susunan titik dalam suatu benda dengan menggunakan suatu acuan sumbu. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Perubahan digambarkan dengan menggunakan orientasi sumbu rotasi ya. Orientasi sumbu. Jika di sini orientasi dari sumbu ada polarisasi rotasi, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian ada besarnya rotasi diukur dengan besarnya sudut dalam derajat. Itu rotasi. Oke. Antara dua ini ada pertanyaan, translasi dan rotasi. Ada pertanyaan dari dua ini, translasi dan rotasi? Tidak ada pembedaan. Tidak ada. Suara saya kedengaran tidak? Siap, terdengar Pembina. Soalnya saya tidak. Oke, terima kasih. Kita pindah ke strain. Strain menghasilkan dilatasi, perubahan ukuran, dan distorsi perubahan bentuk. Tadi deformasi ada 4, perubahan posisi, perubahan rotasi, perubahan ukuran, dan perubahan bentuk. Nah, kita sudah menjelaskan translasi dan rotasi. Nah, strain di sini ada 2. Strain menghasilkan dilatasi, perubahan ukuran, dan perubahan bentuk. Strain dapat dibagi menjadi 2, yang homogeneous, nilai strain seluruh tempat sama, dan inhomogeneous, nilai strain dalam semua tempat tidak sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gambar. Gambar A dengan bentuk yang masih original, kena oleh gaya akan bergeser sedikit. Gambar A ini hampir semua posisinya masih sama. Jadi dikatakan homogeneous strain. Kemudian gambar yang di bawahnya, posisi originalnya sama dengan gambar di atas, tetapi setelah kena deformasi atau kena gaya, posisinya hampir tidak beraturan. Nah, ini dikatakan inhomogeneous strain. Kelihatan pada gambar selanjutnya ada balok yang masih paralel, kemudian kena gaya dari bawah dia akan terlipat. Mungkin di sisi kanan kirinya masih kurang lebih sama homogeneous, tetapi sudah di posisi tengah sudah akan berubah bentuk dan berubah ukuran. Tuh. Jadi yang kanan kiri homogeneous, yang di tengah sudah inhomogeneous. Jadi sudah terlihat bahwa posisi strain bisa sama pada saat gaya tidak tepat pada posisi, jadi gaya itu tidak tepat pada benda ini. Mungkin itu bagian dari efek dari gaya. Kelihatan ya, gayanya dari bawah yang berubahnya inhomogeneous di tepat pada arah gaya. Oke, bisa sampai di sini? Bisa sampai di sini?
Siap, bisa Oh, pembina. bisa Siap, pembina. Pembina. Izin Saya, bertanya pembina, saya masih bingung maksudnya ya, homogenus sama inhomogenus itu ketika suatu benda tata gaya dia itu bisa bentuknya seimbang dan tidak seimbang atau bagaimana ya pembina? seimbang bukan tidak seimbang. Bentuknya itu hampir tidak berubah seperti awalnya. Jadi hampir kayak gini nih. Yang pertama ini kan tidak terlalu berubah ya, paling bergeser gitu ya. Oh, siap pembina. Ya, kalau inhomogeneous sudah banyak berubah, Gimana? jadi keseluruhannya kurang lebih sangat berubah dari awal. Jadi posisi yang digambar ada paralel kemudian ada gaya, yang kebanyakan berubah itu yang di dekat dengan gaya kan, dibanding kanan kirinya atau sayap-sayapnya kan, Oh ya, siap pembina. seperti itu. Oke, saya Siap, siap pembina. saya lanjut. Oke. Konsep yang membahas gerakan sebuah benda dari keadaan sebelum terdeformasi sampai keadaan akhir deformasi disebut konsep progresif deformasi. Jadi deformasi itu tetap berjalan dan akan berkembang. Nah, penggambaran urutan keadaan strain yang dialami oleh sebuah benda selama deformasi progresif akan menghasilkan strain pad atau tahapan. Jadi progresif itu kan dia bertahap ya, karena berkembang. Nah, tahapan strain yang dikatakan strain pad dan hasil akhir dari semua deformasi yang telah dialami oleh sebuah benda disebut state of strain. Jadi anggaplah sudah berakhir. Terakhirnya itu apa bentuknya? Oke. Hasil akhirnya apa? Ini ilustrasi strain pad seperti ini. Dari A kena gaya, B berubah-ubah. Akhirnya terakhir seperti ini. Sama dengan gambar di bawah, A-nya seperti ini, kena gaya, akhirnya yang E terakhir. Sama dengan gambar selanjutnya, sedimentarnya seperti ini, kena gaya, kebuka, terakhir, sampai ke bawah. Jadi ini kita tidak cerita gayanya ya, kita bercerita bentuknya. Nah, karena ada perubahan ukuran dengan bentuk, maka di sini ada mengukur besaran strain. Perubahan panjang suatu garis atau linear strain, perubahan sudut antar dua garis atau shear strain. Jadi tadi ada ukuran ya, perubahan ukuran dengan perubahan bentuk. Nah, ukuran ini bisa dalam volume panjang pendeknya, kemudian perubahan ada sudut di situ. Nah, ini perubahan panjang. Nah, di sini ada extension dan ada istilahnya straight. Nah, di sini yang pertama extension, kita mengetahui bahwa extension di sini ada panjang awal, panjang akhir, panjang awalnya LO, kemudian panjang akhirnya LF, panjang sesudah deformasi, kemudian deltanya adalah panjang sesudah deformasi dikurang panjang awal dibagi panjang awal sebelum deformasi. Nah, jika nilainya positif berarti dia mengalami pemanjangan. Tapi jika nilainya negatif dia mengalami pemendekan. Oke. Nah, di sini ada extension sering didefinisikan juga stretch. Jadi ada istilah juga stretch. Di sini stretch adalah rasio panjang akhir, panjang setelah deformasi terhadap panjang sebelum deformasi. Nah, di sini stretch, di mana panjang setelah deformasi berbanding dengan panjang sebelum deformasi. Akhirnya untuk stretch adalah extension plus 1. Jadi di atas ada rumusnya, di bawah pun untuk straight ada rumusnya adalah extension plus 1. Oke. Udah ya, sampai sini. Masih bisa kan? Siap, masih pembina. Oke. Ini ada contoh. Sama. Extensionnya kita lihat
Panjang awalnya 8, panjang setelah deformasi 5. Berarti extensionnya 0,6. Masukkan rumus ya. Kemudian S-nya panjang setelah deformasi berbanding panjang sebelum deformasi plus 1. Itu sama dengan 1,6. Dah, sudah ya, kita lanjut. Nah, sekarang perubahan sudut antar dua garis. Ini kita baru bercerita di dalam 2 garis, kita belum bercerita di dalam 3 dimensi. Antar 2 garis ada shear strain, di mana ada angular shear strain adalah perubahan sudut dari posisi awal yang lurus. Di gambar A, pada posisi yang tidak terkena deformasi. Dan gambar B adalah yang terkena deformasi. Nah, di sini ada delta tangan. Tangan ada bersama dengan delta X per Y. Delta X sama dengan Y per tangan. Nah, ini rumusnya. Torus biasa. Nah, di sini karena ini adalah ada perubahan ukuran dan perubahan bentuk, ada perubahan sudut dari setelah deformasi. Oke, jika sudutnya bertambah apa tadi? Jadi yang kita perlu lihat apakah dia searah jarum jam pergerakannya atau akan berlawanan jarum jam. Seperti itu. Apakah dia bersearah. Jadi goal dari sini kalau yang tadi melihat ukuran apa dia akan memanjang atau memendek, itu akan berhubungan dengan volumenya nanti. Kalau yang ini apakah dia akan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Oke, kita lihat contoh. Oke. Strain di dalam benda geologi digambarkan dengan menggunakan strain elips. Strain elips menggambarkan distorsi perubahan bentuk dan menggambarkan bagaimana bentuk lingkaran berubah sebagai hasil distorsi. Oke. Distorsi. Nah, strain elips ada 2 jenis, ada instantaneous strain elips menggambarkan bagaimana sebuah lingkaran dipengaruhi oleh deformasi yang meningkat secara bertahap, dan finite strain elips menggambarkan strain total yang dialami sebuah lingkaran yang deformasi. Oke. Tadi kedua strain yang kita bahas itu di dalam garis X dan Y. Sekarang garis X dan Y itu kita masukkan ke dalam bentuk elips. Oke, dalam bentuk elips. Ini adalah instantaneous strain elips di mana ada perubahannya tanpa deformasi dan ini bertahap. Kemudian sama dengan ini bertahap. Kemudian finite menggambarkan strain total yang dialami oleh sebuah lingkaran yang terdeformasi. Oke. Nah, kita masuk ke finite strain elips adalah perubahan total dari bentuk lingkaran ke elips. Ini gambarnya ke sini dulu deh. Nih, kita lihat yang di atas dalam bentuk elips. Di sini ada S1 dan ada S3. Oke. Nah, sumbu panjang mempunyai nilai maksimum straight 1 atau nilai maksimum extension 1. Sumbu panjang ini. Kelihatan S1? Oke. Kemudian sumbu pendek yang mempunyai nilai minimum stretch 3 atau minimum extension 3 yang vertikal.
S3. Oke. Nah, oke. Nah, ini ada contoh jika ini dalam lingkaran, kemudian ini adalah bentuk elips. Kita masuk ke dalam contoh. Di gambar A ada perubahan jadi yang vertikal itu S1, S3, yang horizontal itu S1. Ada perubahan pada saat terdeformasi. Ada perubahan posisi dari S1 mendapat jadi plus 50 derajat. Nah, dari L ini, dari garis L ini, kita buat garis yang tegak lurus. Dapatlah garis tegak lurus ini kan, M. Jadi garis L kita buat dulu dari S1, kita buka sudutnya 50 derajat, jadi kita dapat garis L. Dari garis L kita buat garis yang tegak lurus, makanya dapatnya garis M. Oke, garis M. Ya. Nah, setelah terdeformasi, ternyata garis S1 ke sudut yang tadi itu akan jadinya mengecil. Dan akhirnya akan menjadi perubahan di antara sudut ke M. Bisa? Nah, setelah kita masukkan ke rumus tadi, ternyata kita dapat di situ plus 44,5 derajat. Nah, di situ kelihatan bahwa di bawah ada oke. Kelihatan di bawah bahwa dia jika berkurang nilainya, tadi dia akhirnya jadinya apa? Plus atau minus? Searah jarum jam atau berlawanan? Atau plus nilainya searah jarum jam atau berlawanan? Halo? Perlawanan Nobina. Berlawanan kalau dia plus. Siapa minat? Kalau perlawanan dia jadi plus, kalau yang searah jarum jam dia jadi min. Seperti itu. Kemudian jadinya dia positif dong karena dia gimana tadi? Silahkan jelaskan. Sebenarnya kalau dari gambar di sini yang pembina kasih, kalau dia berlawanan dari arah jarum jam, dia bakal positif derajat. Tapi misalnya dia searah jarum jam, dia akan negatif. Ya, oke, silahkan. Oke, ya, ada lagi yang lain? Cuman satu orang. Ada yang lain? Yap, mohon izin Tumina, dilihat dari gambar A dan B dan C, yaitu dari pergerakan sudutnya yang berlawanan jarum jam, yang di gambar A yaitu positif 50 derajat, sedangkan berbeda dengan gambar yang C yang searah jarum jam yaitu minus 44,5 derajat, sama seperti dikatakan Davi tadi pemirsa. Siap, makasih pemirsa. Ya, berarti ini berlawanan jarum jam ya? Siap pemirsa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang lain bisa paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu dari posisi garis. Keterangan yang tadi itu dari posisi garis di mana ada S1 dan S3. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan volume atau dilasi dalam deformasi. Nah, pada saat posisi ini sudah bertambah dan bahkan sudah dimasukkan di dalam 3 dimensi. Dilatasi biasanya terjadi bersamaan dengan perubahan bentuk. Dilatasi disebut dengan hal ini adalah volumetric strain, digambarkan 2 parameter. Ada volumetric straight dan volumetric extension. Jadi pada saat dia masuk ke 3 dimensi, sudah ada S1 yang panjang, sudah ada S2 yang sedang garisnya, dan sudah ada S3 yang pendek. Nah, itu mungkin kalau S1 itu sama dengan sumbu X ya. Begitu? Kalau S1 sama dengan sumbu X. Siapa minat? Halo?
Siap, Pembina. Kalau yang horizontal itu X ya. Siap, Pembina. Kalau Y sumbu, kalau S2, S3 sumbu Y. Betul? Siap, Pembina. Siap, Siap. Pembina. Kalau S2 sumbu yang ke depan, dari depan ke belakang, sumbu apa itu? X, Y, Z. Z. Oke. Sumbu Z, Pembina. Itu kebayang. Berarti S1 adalah sumbu X, S S3 ada sumbu Y, S2 adalah sumbu Z. Itu sudah dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini di sini sudah ada volumetric straight dan volumetric extension. Nah, di sini ada straight untuk volumetrik, di mana V dan VO adalah volume sebelum dan sudah deformasi karena volume dari strain. Nah, sama dengan perubahan ukuran tadi rumusnya. Kemudian untuk straight volume, ini ada rumus S1 kali S2 kali S3 kurang 1. Kemudian 1 plus, ini ada penjabarannya. Nah, kemudian untuk planes S2 sama dengan 1, S sama dengan 0, maka S1, SV adalah S1 kali S3 sama dengan 1 plus E1 kali 1 plus E3 untuk konstan volume, di mana dan jika SV sama dengan S1 S2 kali S3, di mana sama dengan 1, SV sama dengan S1 kali S3 sama dengan 1, untuk S1 sama dengan 1 S3. Di mana E adalah extension dan S1 dan S2 dan S3 adalah sumbu strain utama. Coba saya lihat. Ini sumbu strain utama. Jadi ini S1 yang panjang, S3 yang S3 yang pendek, S2 yang sedang. Jika kita putar elipsnya seperti ini, jika kita tegakkan seperti di gambar sebelah kiri. Nah, ini strain dalam, kalau yang sebelah kanan adalah strain dalam elips, sebelah kiri strain dalam ellipsoid. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Siap, izin bertanya, Pembina. Ya, Siap, izin bertanya, Pembina. Untuk yang S1 dan S3 itu berarti S1 tetap menjadi sumbu X, Pembina. iya, yang sumbu paling panjang. Jadi kan cuma posisi ini kan, karena ini elipsoidnya ditegakkan, jadi S1-nya yang panjang. Jadi S1 itu sumbu yang paling panjang. S2 itu sumbu sedang, S3 itu sumbu yang paling pendek. Jadi bukan posisi tegak dan dia vertikal atau horizontal, tetapi sumbu yang paling panjang. Siap, Pembina. Terima kasih. Oke. Bukan posisi vertikal atau horizontalnya ya, tapi sumbunya yang paling panjang, paling pendek, dan yang berukuran sedang. Nah ya. Siap, Pembina. Sekarang kita masuk strain pada batuan. Pendekatan dengan menggunakan geometri lingkaran dan elips dalam menggambarkan strain pada batuan, contohnya pada ooit pada batu gamping, fosil radiolaria atau foraminifera pada batu gamping, kerikil kerakal pada konglomerat. Jadi kebayang pada, oke lah, kita tidak pernah, mungkin belum pernah mengamati batu gamping ada atau sudah pernah kemarin. Kemudian konglomerat kelihatan ya, ada yang ukuran halus, ada yang sedang, yang berukuran kerikil, ada yang berukuran kasar, kerakal. Jadi kelihatan seperti itu. Jadi strain ini biasanya skala yang lebih kecil, lebih detail dibanding yang lebih regional. Kelihatannya seperti itu. Nah, sekarang saya kurang ketemu nih. S1, S3 ya. Oke. Nah, di sini
Untuk melihat tahapan proses atau tahapan bentuk dari strain di dalam 3 dimensi, kita menggunakan diagram ini. Nah, kita perbandingkan antara panjang S3-nya dengan atau nilai S3-nya dengan nilai S1-nya. Nah, jika S1-nya di bawah 1 sementara S3-nya besar dari 1, bentuknya akan seperti di atas. Straightening size and shape. Jika S3-nya lebih kecil dibanding S1-nya, maka bentuknya akan kontraksi, bentuknya akan mengecil. Nah, sekarang jika S3-nya lebih kecil dari 1, tetapi S1-nya 1 kemudian lebih besar, dia akan lebih melebar. Jadi mungkin ada dia lebih memendek, tapi dia lebih memipih. Kompensasinya ada dia memipih. Bentuknya seperti itu. Dan akhirnya jika lebih besar, ini ada di sini posisi lebih besar S1 dibanding S3-nya, dia akan lebih terstretching. Bentuk ini bentuk ini ya, 3 dimensinya. Jadi kalau kita mau lihat proses pembentukannya, kita mengikuti diagram ini, kita melihat dari besaran S3-nya dengan S1-nya. Oke, bisa saya lanjut? Bisa, Pemina. Saya bisa, Pemina. Terima kasih. Nah, ini bentuk dalam batuan. Ini batu-batu pun ada hitung-hitungnya sih. Nah, ini tidak, gambar A tidak terdeformasi. Kemudian semakin ke sini, dia terdeformasi, dia terflating. Ini tadi seperti yang ini, berarti dia S1-nya lebih besar dibanding S3. Dia flat. Kemudian semakin ke sini, dia semakin flat. Berarti ini S1-nya lebih besar dibanding S3-nya. Ini sama dengan batuan ini, kelihatan bahwa fosil-fosilnya semakin memipih. Saya nggak bisa ini. Oke. Nah, deformasi ada simple shear dan ada pure shear. Orientasi sumbu finite strain tidak berubah selama proses deformasi, dinamakan koaksial strain. Proses ini disebut sebagai pure shear deformasi. Kita langsung lihat aja gambarnya. Nah, ada 2 deformasi. Deformasi sebelah kanan, deformasi yang punya sumbu, sebelum terdeformasi ada sumbu. Pada saat terdeformasi, sumbu utamanya tidak berubah. Tidak berubah. Dia akan tetap sumbu, tapi akan memipih, dia tidak akan merubah sumbu. Itu yang dikatakan koaksial atau pure shear. Sementara yang sebelah kiri, ada sumbu, tapi sumbunya berubah. Pada saat terdeformasi, sumbunya berubah. Nah, pada saat sumbu berubah, itu yang dikatakan simple shear atau non-koaksial strain. Nah, berarti tergantung kita sekarang melihatnya. Nah, apakah kita bisa melihat posisi atau material yang tidak berubah atau tidak berubah? Berarti kita sudah pernah deskripsi, anggap kita mendeskripsi batuan nih. Oh, kalau dia lingkarannya atau butirannya seperti ini, tererosi dengan baik, yang normalnya seperti ini. Pada saat dia berubah bagaimana? Seperti tadi fosil juga ya. Normalnya seperti di atas. Atau seperti yang di atas sebelah kiri. Normalnya seperti ini. Pada saat dia berubah, dia jadi memipih. Ini terkena deformasi. Nah, berarti kalau di sini memipih, sumbu XY-nya akan berubah. Tidak ya. Dia tidak, kalau dia melihat posisi, dia memipih ya. Sumbu XY-nya tidak ikut berubah karena posisi tetap ya. Nah, ini jatuhnya ke sini. Pure shear. Jadi sumbunya tetap,
tapi dia materialnya memipih. Beda kalau berpindah tempat, jadi sumbunya yang berpisah, bergerak. Itu simple shear. Kalau yang ini, gambar yang ini adalah menghubungkan S1 dengan S2. Yang tadi gambar membandingkan antara S1 dengan S3-nya. Kalau ini S2 dengan S1. Di atas kita lihat ada yang S2-nya lebih kecil dari 1, S2-nya bersama dengan 1, dan S2-nya lebih besar 1. Nah, ini ada S1-nya, ada S1, ada S1 dengan S1, S3 dengan S2 dengan S3. Ya, ini bentuk yang akan kemungkinan terjadi secara 3 dimensi. Jadi S1 terhadap S2 lebih kecil 1 sama dengan 1 dan lebih besar 1, bentuknya seperti ini. Kemudian S2 dengan S2 tetapi lebih besar dengan 1 seperti ini. Kemudian S2 sama dengan 1 dan dengan S3 dia akan bentuknya seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Siap, tidak Pembina. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke homogeneous strain yang tadi. Ada 3 kasus istimewa strain yang homogen yang dapat dikenali dari perbandingan sumbu strain S1, S2, dan S3. Secara umum ketiga sumbu tidak sama besar, sudah jelas. Nah, pada saat S1 lebih besar S2 sama dengan S3, itu terjadi extension. Pada saat S1 sama dengan S2 dan lebih besar dari S3 itu adalah pemendekan. Dan kemudian pada saat S1 lebih besar dari S2 sama dengan 1 lebih besar 3 adalah plane strain berbentuk triaxial ellipsoid. Jadi S1 dengan S2 lebih besarnya, S2-nya sama dengan S3, bisa kebayang, dan S1-nya lebih besar, ini terjadi extension, melebar. Tetapi jika S1-nya sama dengan S2-nya lebih besar dengan S3, S1 sama dengan S2, lebih besar dari S3, itu pemendekan, atau flatting. Jadi di sini ada bahasa extension atau prolate, atau constrictional, kemudian ada pemendekan atau shortening, berbentuk oblate atau flattening. Kalau ini plane strain. Nah ini tadi yang bahasa kita bahwa ada yang lebih besar, X, Y, Z. Ini B ini sama dengan apa ya? Yang satunya A ya, memendek. Kemudian yang flat, flattening, yang shortening, yang di atas adalah yang extension. Nah, ini yang flat ini, yang kedua, yang atas yang extension. Homogeneous. Bisa juga dimasukkan di dalam diagram ini untuk 3 dimensi. Jadi ada perbandingan panjang S1 dengan S2 sama dengan A, kemudian perbandingan S2 dengan S3 sama dengan B. Kita pakai perbandingan itu dan kita melihat di mana posisinya. Jika dia sama, berarti K sama dengan 1. Jadi kita melihat apakah dia constrictional atau dia flatting. Memasukkan nilai itu. Simple flatting dan simple extension.
Contoh nyatanya di lapangan, kadang secara regional kita melihat gambarnya di atas. Ada apa? Lipatan dengan skala regional. Pada saat kita mengambil bagian dari yang regional ini, ternyata kita lihat lebih detail atau crop dalam bentuknya seperti kita amati kemarin, ternyata seperti ini isinya. Sudah ada hitam kelihatan, tetapi materialnya sudah berbentuk, ada yang searah, ada sudah berbelok. Kemudian kita mengamati lagi lebih detail. Oke, lebih detail. Oh, ini mungkin yang ya lebih yang seperti sampel yang kita amati di lab kemarin seperti ini. Ternyata dari semua yang kita lihat terlipat, ternyata bagiannya cuma datar-datar aja, flat-flat seperti ini. Ya, struktur yang kita lihat. Ternyata kita lihat, oh dia foliasi. Oh, dia berlapis. Ini foliasi, penjajaran mineral. Ternyata pas giliran kita lebih detail di mikroskop, ternyata sudah berantakan juga. Ada yang mengarah ke searah jarum jam, ada justru berlawanan arah jarum jam. Ada yang sudah flatting, kemudian ada juga yang extension. Nah, seperti itu. Nah, dari skala besar kelihatannya homogenius. Semakin mengecil skalanya ternyata inhomogeneous. Seperti itu. Jadi bentuk strain ini memang kelihatannya di posisi skala yang lebih kecil dibanding skala lebih besar. Skala besar sudah kelihatan homogenius, jadi kita menganggap oh sama semua. Oh kelihatan, oh lipatan semua. Oh dia kekar semua. Sudah seperti itu, deformasi semua. Tapi deformasi bentuk di dalamnya kita lihat semakin detail ternyata tidak sama. Ada yang berpindah tempat, ada yang berubah ukuran, ada yang berubah arah. Seperti itu. Semakin ke skala detail, semakin inhomogeneous. Sampai sini ada pertanyaan? Mohon izin pembina. Sebelumnya mohon maaf pembina, karena kami yang rohani Kristen akan ada ibadah pembina. Apakah kami bisa izin menyesuaikan pembina? Saya juga mau selesaikan kok. Siapa pembina? Oke, saja. Oke, terima kasih. Saya di strain ini ada hitungan. Nanti sebenarnya tadi saya mau kasih hitungan, tapi karena saya lihat teman Anda ada yang ibadah, jadi saya men-skip yang hitungan itu. Jadi mungkin saya akan berikan tugas saja ya. Oke, saya terima kasih banyak. Silahkan melanjutkan yang ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembina. Terima kasih Bunda, selamat sore pembina. Sama-sama. Saya izin live ya, silahkan. Yuk, Assalamualaikum. Ya, pembina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.